Oke, baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oke. Oke, baik. Kita mulai materi selanjutnya untuk mata kuliah sistem operasi komputer. Jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini kita bakalan masuk ke materi tentang pengenalan implementasi DNS server dan klien pada Ubuntu OS. Seperti itu. Bentar. DNS server klien pada Ubuntu. Nah, oke. Jadi DNS untuk pertemuan hari ini, pertemuan malam ini, di sini ada beberapa agenda pertemuan yang nantinya bakalan kita bahas dan kita coba implementasikan pada OS Ubuntu. Jadi pertama itu nantinya kita bakalan masuk dulu ke pengenalan DNS, apa itu DNS, lalu setelah itu kita bakalan masuk ke fungsi dari DNS, apa sih fungsi dari DNS, lalu kelebihan dari DNS, dan nantinya kita bakal mencobakan bagaimana sih apa namanya setting dan konfigurasi si DNS pada Ubuntu OS. Seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke pengenalan dari DNS. DNS itu adalah singkatan dari Domain Name Server. Jadi, DNS ini adalah salah satu mekanisme pada server, terutama Ubuntu ya, merubah IP address ke bentuk domain seperti itu pada jaringan private ataupun private ataupun localhost seperti itu. Jadi secara apa namanya? Secara kemudahan orang-orang pasti bakalan mudah mengingat kata daripada mengingat urutan dari angka ataupun sekumpulan angka seperti itu. Nah, si DNS ini bakal mencoba mengkonversikan dari tadinya IP address ke nama domain seperti itu. Kalau misalkan kita untuk mengakses sebuah server, terutama web di Ubuntu server, eh, sebelumnya kan kita mencoba untuk apa namanya mengakses web server menggunakan IP address. Nah, untuk memudahkan kita agar kita mengingat alamat dari si servernya, nah terciptalah metode namanya DNS. Jadi kita bisa mengubah si IP address itu ke dalam bentuk domain. Misalkan saya pengen bikin si domainnya idamkhalif.com. Nah, kita bisa setting itu di server kita agar memudahkan kita mengakses ke servernya dan juga memudahkan kita untuk mengingat alamat si servernya seperti itu di jaringan private ataupun lokal seperti itu. Nah, di sini ada beberapa definisi dari DNS. DNS itu adalah domain name server, domain name server. Sorry, ini salah, bukan sistem server. Adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain ke nama name ke IP. Jadi si DNS ini bakalan menerjemahkan, mengkonversikan dari tadi IP address misalkan 192.168.1.1 misalkan. Nah, kita bisa konversikan ke dalam bentuk domain misalkan drive.idam.com misalkan. Nah, kita bisa melakukan itu di DNS seperti itu. Nah, lalu si DNS ini biasanya digunakan pada aplikasi yang berhubungan ke internet. Kalau misalkan di internet, kalau misalkan kita punya jaringan yang publik, ya tentunya kita bakalan berlangganan dulu yang namanya domain kan. Berlangganan domain dan nantinya kita bisa bikin situs web kita sendiri dan nantinya bakal mengarah ke server juga seperti itu. Nah, si DNS ini ya sama kayak domain-domain ataupun link-link yang lain, nanti kita juga bakal mengakses di web browser, yang dimana nantinya bakal memetakan host di sebuah komputer ke IP address. Jadi nantinya tentunya kita bakalan mendeklarasikan dulu si IP address si server kita tentunya. Kita harus tahu dulu IP address komputer kita berapa, dan nantinya kita bisa memetakan si IP address itu ke DNS kita, seperti itu. Nah, lalu selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network ataupun internet. Nah, karena kita hanya menggunakan server lokal di sini, kita menggunakan Ubuntu. Nah, nantinya si DNS ini kita bisa apa akses menggunakan jaringan lokal selama apa namanya device kita masih terkoneksi dengan satu jaringan ataupun satu akses point yang sama.
nanti kita bisa mengakses si DNS server kita. Nah, lalu di sini fungsi dari DNS ada 3 poin di sini. DNS itu berfungsi untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Jadi ya secara garis besar sebuah IP address di backgroundnya ataupun di belakang sebuah web di belakangnya ataupun di backgroundnya ya ada IP address pasti yang berjalan. Nah, tadinya untuk memudahkan si user ataupun pengguna mengakses web tersebut, ya bakalan muncul yang namanya DNS tadi. Nah, lalu fungsi selanjutnya, si DNS ini meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar juga materi tentang instalasi dan penggunaan web server di Ubuntu. Nah, sebelumnya kita mengakses web server menggunakan IP address. Nah, sekarang nantinya kita bakal coba akses si apa namanya si web server tadi eh, menggunakan DNS ini. Tentunya nanti kita harus konfigurasi dulu DNS di sistem operasi kita. Nah, lalu DNS fungsinya juga untuk mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Jadi, salah satu DNS nantinya pengembangan selanjutnya sebenarnya juga bisa digunakan untuk mail server yang nantinya ya bisa digunakan untuk email dari company ataupun perorangan dan sebagainya. Nah, lalu di sini kelebihan dari DNS itu sendiri seperti tadi, si DNS itu lebih mudah untuk berinternet ataupun mengakses sebuah web server ataupun web di server tentunya. Nah, dibandingkan kita mengingat deretan angka IP address, nah tentunya akan lebih nyaman dan lebih mudah kalau kita mengingat website kita ataupun nama website kita. Nah, hadirlah yang namanya si DNS itu sendiri. Nah, lalu DNS ini lebih konsisten dalam penggunaan. Jadi, sekali kita mengkonfigurasi DNS, ya selamanya DNS yang digunakan bakalan seperti itu, seperti yang kita konfigurasi itu. Selama tidak ada perubahan, selama tidak ada konfigurasi ulang, DNS itu tetap bakalan seperti itu dan namanya juga bakalan seperti itu. Kecuali kalau misalkan teman-teman, palingan nanti yang berubah adalah IP address-nya. Kalau misalkan teman-teman setting IP address-nya itu secara dinamis, nah tentunya konfigurasinya itu saja yang nantinya bakalan berubah-ubah seperti itu. Nah, lalu kelebihan selanjutnya si DNS ini juga lebih mudah dikonfigurasi. Jadi kita hanya butuh beberapa aplikasi. Nanti tentunya kita bakal install aplikasi juga untuk penggunaan si DNS server ini, DNS ini. Nah, jadi DNS ini lebih mudah dikonfigurasi. Jadi ada aplikasi yang digunakan nantinya tentunya yang dimana kalau misalkan terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Jadi nanti kita bisa setting IP-nya, ganti IP-nya dengan DNS, lalu ya kita bakal konfigurasi IP-nya juga di DNS-nya seperti itu. Nah, lalu lebih aman, kenapa lebih aman? Dengan DNS ini tentunya IP address dari server kita itu lebih tersamarkan. Jadi orang-orang tidak tidak tahu apa namanya IP address dari server kita dan juga lebih lebih safety tentunya. Karena beberapa serangan ya beberapa serangan di server itu biasa terjadi di IP address orang-orang tahu IP addressnya berapa. Nah, lalu lebih cepat. Jadi DNS ini memungkinkan pengguna DNS server yang mampu melayani permintaan lebih cepat. Jadi aksesnya juga lebih mudah. Orang-orang lebih mudah untuk mengaksesnya si web server tersebut. Seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ke percobaan untuk apa konfigurasi si DNS servernya. Oke, sebelum sambil menunggu si virtual box-nya berjalan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin boleh silakan kalau ada yang ditanyakan.
Oke, karena saya di sini buka virtual box ya sambil nge-zoom, kayaknya lumayan berat kalau misalkan video saya nyalakan. Jadi untuk sesi percobaannya video saya matikan saja ya. Nah, oke baik. Jadi di sini saya sudah masuk ke ya ke Ubuntu-nya di halaman autentikasi usernya. Ya, kita bakalan apa namanya bakalan login dulu ke servernya tentunya. Nah, oke, di sini saya sudah masuk ke desktop dari Ubuntu-nya. Em, Bentar, sepertinya koneksinya bermasalah. Coba. Hmm, oke, saya coba ganti koneksi dulu deh. Kayaknya koneksinya bermasalah. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya sudah terkoneksi dengan internet. Ya, hal pertama yang harus kita lakukan pasti bakalan mengakses terminal dari Ubuntu-nya. Jadi, Oh maaf, ya, kenapa kenapa? share screen-nya, share screen-nya, Oh, hilang ya? Mas, Oke, oke. ya, Sebentar. Oh, ya, ya. Oke, oke, oke. Saya salah. Oke, kemana sih? Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buka terminal dari si apa namanya si Ubuntu-nya tentunya. Dan juga saya sudah mengakses terminalnya juga. Hal pertama yang kita lakukan ya pasti kita bakal masuk dulu ke super user. Karena kita nantinya bakalan mengkonfigurasi apa namanya file system dan konfigurasi sistem ya. Jadi kita harus masuk super user dulu dan kita harus update terlebih dahulu service, lalu kalau ada fitur-fitur terbaru dari operating systemnya kita harus update dulu biar kita mendapatkan ya fitur terbaru dan updatean terbaru dari si sistem operasinya. Nah, lalu untuk DNS server ini sebenarnya nantinya bakal ada dua site konfigurasi yang bakal kita lakukan. Di site-nya si server dan juga di site-nya klien. Nah, nanti untuk servernya saya bakal menggunakan Ubuntu ini sebagai server dan kliennya nantinya saya bakal menggunakan Windows sebagai kliennya seperti itu. Jadi step pertama ya kita bakalan konfigurasi dulu di site servernya untuk ya mengaktifkan dan konfigurasi si apa namanya si servernya seperti itu. Nah, di sini saya cek dulu IP address dari si Ubuntu-nya menggunakan perintah ifconfig tentunya. Oke, di sini aplikasi untuk
apa namanya, cek IP address-nya belum terinstall, kita install dulu. Di sini ada perintah nih, apt install NetTools. Nah, lalu di sini kita coba cek IP address dulu pakai ifconfig. Nah, di sini kita sudah dapat IP address dari server kita 192.168.16.220. Jadi nantinya dengan DNS itu nanti IP address ini bakalan dimetakan ataupun dipetakan dalam bentuk nama, dan tentunya bakal mempermudah kita untuk ya mengakses server ataupun mengakses webnya seperti itu. Nah, untuk aplikasi DNS ini, ya DNS ini, kita butuh install aplikasi. Jadi nama aplikasinya itu adalah bin9 ataupun bin9. Jadi tahapan pertama ya pasti bakalan install dulu aplikasinya. Jadi kita install aplikasinya dengan perintah apt install bin9 di sini. Lalu eh, teman-teman bisa menambahkan min y nantinya. Fungsinya apa? Biasanya kan pada saat install aplikasi di Ubuntu kan ada perintah autentikasi, do you want to continue? Lalu kita ketik y. Nah, di sini kalau misalkan kita ketik strip y, secara otomatis dia bakalan mengkonfirmasi kalau kita langsung bakalan install si aplikasinya. Nah, ini tinggal enter. Nah, ini proses instalasi si aplikasi Binanya sudah selesai. Nah, untuk mengecek apakah si aplikasi ini sudah terinstall atau belum, kita bisa pakai perintah service di sini. Service bin9 status. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan si bin9-nya statusnya sudah aktif ataupun running. Jadi kita sudah siap menggunakan dan mengkonfigurasinya terlebih dahulu si bin9 ini. Seperti itu. Nah, lalu setelah kita udah tahu nih si B9 ini udah terinstall di server kita ataupun di Ubuntu kita. Nah, tahapan selanjutnya pasti kita bakal melakukan konfigurasi, bakalan memetakan IP address yang telah kita ketahui tadi tentunya. Caranya itu kita masuk dulu ke directory etc di sini, etc, lalu masuk ke folder bin seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa cek dulu apa aja sih file yang ada di bin ini pakai perintah ls. Nah, di sini ada beberapa file, ada yang bakalan kita config nantinya, ada nameconf.local sama nameconf option. Nah, sebenarnya dua main main file ini bakalan digunakan untuk memetakan si apa namanya si IP address sama DNS name kita seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita melakukan konfigurasi, oke, untuk memudahkan kita untuk memetakan konfigurasi, kita bisa pakai editor Gedit di sini. Ataupun kalau misalkan teman-teman nantinya pakai apa namanya pakai CLI ataupun server Windows Server CLI ataupun Ubuntu Server CLI yang hanya ada command line aja, teman-teman sebenarnya bisa pakai Nano juga. Tapi karena kita pakai di sini saya pakai desktop ya, saya pakai Gedit saja. Gedit, terus kita bakalan konfigurasi di sini ada namanya name conf.option. Name conf.option. Nah, di dalam si konfigurasi option ini ada beberapa parameter yang harus kita setting. Di sini ada forwarders. Forwarders ini kita setting nantinya IP address si server kita berapa. Seperti itu. Lalu nantinya ada beberapa parameter juga yang bakalan kita isi di konfigurasi option ini. Nah, oke.
Nah, tadi saya lupa IP address-nya berapa ya. Kita close dulu aja. Kita cek dulu IP address tadi. If config. Nah, lalu setelah itu baru kita masuk ke name.conf-nya. Nah, lalu di sini ada forwarder. Ini si forwarder ini masih terkomen di sini, jadi belum dijalankan. Ini untuk menghilangkan komennya kita bisa hilangkan slash 2 kali ini. Kita bisa hilangkan slash 2 kali ini. Nah, lalu yang 0.00 ini kita bisa ganti dengan IP address si server kita ataupun Ubuntu kita. Nah, lalu IP address-nya kan 192.168.16.220. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan nantinya, kalau teman-teman nge-set IP-nya dinamis kan, ya kemungkinan untuk IP address-nya itu berubah ada. Jadi nantinya kalau misalkan IP address-nya berubah, nah, kita tinggal konfigurasi ulang IP address-nya di forwarders dan nanti beberapa konfigurasinya. Nah, lalu di sini ada beberapa parameter yang harus kita tambahkan. Pertama itu ada allow query kurung kurawal, lalu localhost titik koma 10 titik sorry. Lalu kita tambahkan IP address-nya 192.168.16.220/24. Nah, karena kita menggunakan IP address kelas C, nah makanya di sini slash-nya itu adalah 24 seperti itu. Jadi IP address saya kan 192.168 itu kelas C. Nah, di sini slash-nya menggunakan 24. Lalu di sini karena kita menggunakan private network ataupun jaringan lokal, kita deklarasikan kalau misalkan si DNS ini nantinya bakal diakses secara lokal. Seperti itu. Lalu di sini ada allow transfer. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nantinya memungkinkan si apa namanya si server ini ataupun Ubuntu kita ini untuk diakses ataupun mengirimkan data ke si kliennya seperti itu. Nah, di sini kita juga deklarasikan dia itu diakses secara localhost dan IP-nya adalah 192.168.16.20/24. Lalu di sini selanjutnya kita bisa menambahkan allow recursion, terus localhost juga sama 192.168.16.220/24. Nah, lalu allow recursion ini fungsinya apa? Allow recursion, kalau allow transfer ini kan dari klien ke server. Nah, ini allow recursionnya ini kebalikannya. Jadi si klien itu bisa mengakses ke server, lalu bisa bisa apa? Mengambil informasi dari si servernya dan nantinya bisa mengakses si DNS-nya seperti itu. Lalu di bawah ini kita bisa menambahkan out domain no. Jadi pada saat si apa namanya si klien mengakses si server ini tidak ada autentikasi apa-apa, jadi semua klien bisa mengakses si servernya menggunakan DNS yang kita setting seperti itu. Oke, baik. Karena di tempat saya lagi azan, jadi kita break sebentar sambil menunggu azannya selesai. Seperti itu.
Nah, oke baik, kita lanjut perkuliahannya. Nah, jadi di sini kita sudah mengkonfigurasi file salah satu file. Nanti bakalan ada beberapa file lagi yang nanti kita konfigurasi. Nah, jadi di nameconf.option ini, kita tadinya memetakan si IP address dari server kita. Kita sudah tahu nih IP address dari server kita berapa. Nah, kita sudah memetakan dan mengallow beberapa fitur yang nantinya bisa diakses sama si server ataupun sebaliknya dari klien ke server ataupun dari server ke klien seperti itu. Nah, ini kita tinggal save lalu kita close. Nah, selanjutnya di sini ada file juga yang namanya nameconf.local. Jadi tadi kita memetakan IP address-nya dan sekarang kita bisa setting DNS name-nya di conf local ini. Nah, sama seperti tadi kita pakai gedit juga nameconf.local lalu enter. Nah, di sini ini masih kosongan, jadi belum ada apa namanya DNS yang sedang berjalan ataupun yang sudah disetting. Nah, di sini kita bisa konfigurasi DNS yang pengen kita apa namanya pengen kita gunakan ataupun pengen kita setting. Caranya itu kita bisa ketikkan zone di sini, zone. Lalu kita bisa nambahkan kutip. Nah, di dalam kutip ini kita bisa mengisi apa namanya DNS name yang pengen kita setting. Contohnya di sini saya pengen setting nama DNS-nya adalah drive.idhamkhalif misalkan .com. Nah, jadi si klien ataupun si user nantinya tentunya bakal mengakses DNS name ini drive.idam.khalif ini untuk mengakses bisa mengakses web misalkan ataupun mengakses beberapa fitur yang ada di si servernya ataupun sebelumnya teman-teman juga sudah belajar tentang FTP apa FTP client server. Nah, FTP ini juga bisa digunakan untuk mengakses di FTP tersebut seperti itu. Jadi IP address tadi bisa diganti di DNS ini untuk mengaksesnya. Nah, lalu di dalam si konfigurasi zone ini, kita bisa menambahkan kurung kurawal di sini. Nah, di dalamnya kita bisa ketik parameter type, lalu master. Kalau si DNS ini adalah master dari si server ini seperti itu. Jadi ini bakal jadi main si DNS-nya. Lalu di sini kita tambahkan file kutip, lalu titik koma, lalu slash etc bin slash db domain. Nah, jadi di sini ada satu file lagi yang terhubung dengan si konfigurasi lokal ini. Nanti kita bakal create juga si file itu. Nah, file itu namanya nantinya adalah db domain dan direktori penyimpanan si file itu ada di etc. Sorry. Nah, ada di etc di sini nantinya. Makanya kita konfigurasi direktorinya itu ada di etc bin. Kita kan ada di etc nih, ada di folder etc bin. Nah, di dalam folder bin ini nantinya bakalan ada file yang namanya db domain. Nah, lalu si server ini ataupun Ubuntu ini harus tahu nih pemetaan si apa namanya si IP address-nya berapa nih. Nah, di sini kita bisa bikin pemetaan IP address-nya juga pakai zone juga. Lalu penulisannya itu adalah sorry. Nah, penulisannya itu adalah 16 lalu 168 192. Nah, mengapa seperti ini? Jadi untuk zone dari IP address-nya ini, IP-nya itu dibalik. Jadi kita ambil dari 16-nya ini. Mengapa penulisannya seperti itu? Sebenarnya itu udah format dari si aplikasinya, karena nantinya ada beberapa parameter juga yang apa, yang harus kita tambahkan. Jadi dimulai dari apa tiga section IP address yang kita gunakan kan 1, 2, 3 kita menggunakan 3 itu 16. Lalu selanjutnya ada 168, lalu ada 192 seperti itu. Nah, lalu ditambahkan parameter in
addr.arpa. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Kalau misalkan kita melakukan pemetaan si IP address-nya di konfigurasi lokal. Nah, lalu di dalamnya juga kita bisa tambahkan parameter type master. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan juga file /etc/bin/db.ip. Nah, jadi di sini ada dua file yang nantinya bakalan mengarah ke folder etc bin, ada db domain sama db ip di sini. Nah, sebenarnya db ip sama db domain ini sudah ada di apa namanya di folder bin-nya. Nanti kita tinggal copy dan kita rename menjadi db domain sama db ip ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah ini kita tinggal save, lalu kita bisa close. Nah, selanjutnya tugas kita ya pasti bikin ataupun nge-copy si apa namanya file db domain sama db ip tadi. Nah, kalau misalkan kita cek di sini pakai ls, sebenarnya db apa domain sama db ip itu sudah tersedia di apa namanya di folder bin ya. Ini kita tinggal copy aja. Untuk nge-create si DB domain pertama, kita bisa pakai perintah cp seperti pertemuan sebelumnya. Perintahnya untuk mengcopy file dan nantinya kita bisa merename si filenya. Nah, untuk DB domain, kita pakai db.local. Jadi sebenarnya db.local ini sudah tersedia di apa namanya di folder bin-nya. Ini kita tinggal copy dan kita ganti jadi db domain. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan nantinya terjadi error atau apa, jadi file originalnya itu tidak berubah ataupun tidak terganti. Jadi kalau misalkan kita error, ya udah si db yang kita copy tadi dan kita rename tadi kita delete saja, kita copy ulang yang db originalnya ataupun file originalnya. Nah, untuk DB domain kita pakai DB lokal di sini. Lalu kita ganti namanya menjadi DB domain sesuai dengan konfigurasi kita tadi. Nah, ini tinggal enter. Nah, lalu kita pakai ataupun kita copy juga DB127. Jadi untuk si apa namanya si DB IP-nya kita pakai DB127 di sini dan namanya kita ganti jadi DB IP. Nah, lalu enter. Nah, kalau misalkan kita lihat di direktorinya pakai ls. Nah, di sini kita sudah punya file yang namanya db domain di sini sama db ip. Tadi sesuai dengan konfigurasi di name apa name conf.localnya, kita deklarasi kalau misalkan kita gunakan konfigurasi db domain sama db ip. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi si db domain sama db ip pakai gedit juga, pakai db domain. Nah, di sini konfigurasinya masih konfigurasi default dari si apa namanya si bin-nya atau bin-nya. Di sini DNS-nya masih localhost, dan localhost. Nah, localhost ini harus kita ganti dengan DNS yang kita setting tadi. Nah, tadi kan saya setting jadi drive.idhamkhalif.com. Nah, semua lokal di sini kita ganti juga. Ini juga ganti jadi drive.idhamkhalif.com misalkan. Nah, lalu di sini juga ada localhost, ini juga kita ganti. Nah, lalu di sini ada IP. IP ini kita ganti sama IP address si server kita. Ini IP address-nya kan 192.168.16.2.20. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita tinggal save, lalu kita tinggal close. Nah, selanjutnya ya PR kita, tadi kita ada dua file kan yang mau kita konfigurasi, ada DB domain sama DB IP. Nah, sekarang tugas kita adalah konfigurasi juga si apa DB IP-nya, pakai gedit juga.
Nah, di sini sama seperti tadi ada beberapa parameter localhost. Ini kita ganti sama DNS yang kita setting tadi. drive.amkalif.com. Ini juga yang localhost kita ganti juga. Sorry. drive.kalif.com. Nah, ini juga localhost kita ganti juga. drive.kalif.com. Ini juga localhost kita ganti juga. Nah, oke. Nah, jadi nanti si apa namanya si user ataupun si kliennya bakalan mengakses si URL ini ataupun DNS ini untuk ya mengakses fitur yang ada di apa di servernya, bisa itu web ataupun sebagainya. Nah, kalau sudah ini kita tinggal save lalu bisa kita close. Nah, tadi kan kita baru konfigurasi di sisi bin-nya ataupun di sisi si apa namanya si aplikasinya. Nah, karena kita menggunakan jaringan lokal kan lokal host. Nah, ibaratnya kalau misalkan kita tidak kenalkan dulu ke Ubuntu-nya ataupun ke sistem operasinya, ya si Ubuntu itu tidak bakalan tahu kalau misalkan si apa si server itu ataupun Ubuntu itu telah setting DNS kecuali kalau kita menyewa layanan yang namanya domain, misalkan .com, .co.id, karena dia kan jaringan publik online. Nah, bisa di apa diakses tanpa harus setting si apa si DNS name-nya seperti itu. Nah, untuk settingnya kita bisa ke sorry. Nah, untuk settingnya kita bisa pakai Gedit lagi, lalu ke etc, lalu ke resolve.conf seperti ini. Nah, ini ya kita bakal memetakan juga IP address sama apa DNS-nya. Kalau tadi kan di sisi aplikasinya, ini di sisi si OS Ubuntu-nya. Ini tinggal enter. Nah, di sini nah di sini name servernya masih lokal. Ini untuk name servernya kita bisa tambahkan dengan name server yang sudah kita setting ataupun name server dari OS Ubuntu kita. Jadi name server ini kita bisa isi IP address-nya 192.168 16.220. Nah, 16.220. Lalu di bawahnya kita bisa tambahkan variabel search untuk mengenalkan kalau tadi kan kita mengenalkan si apa namanya si IP address-nya. Sekarang search ini untuk mengenalkan DNS-nya. Jadi tadi nama DNS kita adalah drive.idhamkhalif.com. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada dua parameter yang harus kita isi di resolve.conf ini. Ada name servernya, yaitu IP address dari server kita. Kalau misalkan nanti ternyata IP address-nya berubah, ya teman-teman harus mengganti semua IP address yang sudah disetting. Tadi ada di DB domain, lalu ada di name conf.option juga tadi sudah setting juga, lalu name conf.local juga sudah disetting juga, nanti bakalan disesuaikan sesuai dengan IP address yang digunakan. Nah, kalau sudah ini kita tinggal save, lalu kita close. Nah, lalu untuk konfigurasi di Ubuntu selanjutnya, kita harus setting juga eh, di gedit, kita pakai gedit lagi, gedit etc.host. Nah, seperti ini. Ini tujuannya adalah biar si DNS tadi bisa diakses oleh si Ubuntu server ini. Seperti itu. Nah, seperti apa? Misalkan kalau kita pengen coba ngeping, misalkan, ping dulu. Tadi IP address-nya. Nah, tadi IP address-nya satu ping 92.168 16.220. Misalkan. Enter. Nah, ini berjalan. Nah, walaupun tadi kita sudah setting si apa namanya si DNS-nya, kita coba ping drive.idham
khalif.com. Nah, di sini kita masih belum bisa ngeping si DNS-nya. Kenapa? Ya karena kita tadi belum konfigurasi di hostnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba konfigurasi di hostnya. Pakai gedit /etc/host. Nah, di sini kita bisa tambahkan si DNS-nya. Kita isikan dulu IP address-nya. 68.16.220. Lalu nama dari DNS-nya. Tadi adalah drive.damkhalif.com. Nah, ini kita bisa save, lalu kita close. Nah, sekarang kita coba ping si DNS-nya. Ping drive.idhamkhalif.com. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil ngeping si apa namanya si DNS-nya. Tentunya kita lebih mudah mengingat ya DNS ini daripada kita mengingat tadi IP address-nya 192.168.16 berapa ya tadi itu? 16.220 seperti itu. Dan tentunya kita lebih mudah dan gampang mengingat si apa namanya si DNS ini. Nah, di sini DNS-nya sudah siap digunakan, sudah siap digunakan. Selanjutnya agar si klien itu ataupun si apa namanya si kliennya ataupun si usernya bisa mengakses web ataupun beberapa fitur yang ada di servernya ataupun Ubuntu-nya, ya kita harus setting juga di sisi kliennya. Nah, sekarang saya coba dulu buka CMD yang ada di Windows. Jadi ceritanya kliennya di sini adalah Windows ini. Saya coba ngeping dulu ke apa namanya ke Windows dari Windows ke server ini pakai IP address 168 16.220. Sorry, ping minte. Nah, oke, di sini pingnya sukses, sudah bisa diping menggunakan IP address dari si apa namanya si servernya. Tapi kalau misalkan kita coba ping pakai apa namanya pakai DNS. Nah, di sini masih belum bisa, masih RTO. Kenapa? Ya karena kita belum mengenalkan si DNS-nya itu ke kliennya. Nah, cara mengenalkannya ataupun settingnya, teman-teman bisa ke Explorer dari si Windows-nya. Di sini teman-teman bisa ke C. Lalu di C itu ada folder Windows di sini. Lalu ada folder yang namanya Sistem 32. Lalu ada folder yang namanya drivers di sini. Nanti teman-teman bisa ngikutin aja di videonya. Nanti saya bakalan share rekaman karena di sini saya udah ngerekam nih videonya. Jadi teman-teman bisa ngikutin aja nantinya di videonya. Lalu di dalam folder drivers ini ada folder yang namanya etc. Lalu ada file yang namanya host. Nah, host ini sebenarnya bisa diedit menggunakan text editor ataupun kalau misalkan teman-teman punya apa Visual Studio Code bisa menggunakan Visual Studio Code untuk mengaksesnya. Nah, di sini kalau misalkan pakai apa namanya pakai text editor, si text editor itu harus ataupun notepad harus jalan run as administrator dulu. Kenapa? Karena dia itu adalah file system. Jadi kita harus jadi administrator dulu, run as administrator dulu agar bisa diedit dan nantinya bisa di save. Nah, di sini tinggal klik kanan di notepad-nya, lalu kita tinggal run as administrator, lalu ini tinggal di. Nah, di sini saya sudah buka notepad-nya, tinggal buka file di sini, lalu kita open. Nah, di sini teks dokumennya kita ganti jadi all files. Nah, tadi kan ada di Windows ataupun di C di Windows, lalu ada di Sistem 32, lalu ada di drivers, lalu ada di etc, lalu ada di host. Nah,
Di host ini sama seperti Ubuntu tadi, kan tadi di hostnya kita juga setting IP address sama nama hostnya. Nah, ini kita juga harus setting IP address-nya 192.168 berapa ya tadi? 192.168.16.220. 16.220 tab tadi namanya adalah drive.idhamkhalif.com. Nah, ini kita tinggal save, bisa pakai file di sini, save, ataupun teman-teman bisa pakai Ctrl S. Nah, oke, di sini kita sudah ya mengenalkanlah si DNS-nya, DNS si apa si servernya ataupun Ubuntu-nya di kliennya Windows. Nah, sekarang kita coba ping. Tadi kan pingnya masih belum bisa tuh. Ping drive.idhamkhalif.com. Nah, ini sudah sukses untuk ngepingnya. Jadi si IP address ini, si DNS ini bisa kita gunakan untuk mengakses web. Contohnya di sini saya menginstal web server deh, misalkan. Saya install web server Nginx, apt install Nginx. Nah, di sini eh, proses instalasi si web servernya sudah selesai. Nah, kalau misalkan kita buka di browser misalkan, bahkan kita mau mengakses si web yang ada di apa namanya yang ada di servernya ataupun di Ubuntu-nya misalkan. Nah, biasanya kan kemarin kita bisa pakai IP address 168.16.220. Nah, dia bakal lari ke welcome-nya si web servernya dan ini kita bisa ganti jadi DNS kita tadi misalkan drive.khalif.com. Nah, hasilnya sama. Ataupun misalkan teman-teman pengen bikin web sederhana di apa namanya di web servernya, kita bisa masuk ke bentar, cd etc. Coba. Eh, ID. Nah, di sini tadi kan kita ada di folder etc itu, misalkan etc. Nah, kita bisa pindah ke root pakai perintah cd titik dua kali, lalu ini tinggal enter. Nah, di sini ada folder yang namanya var. Kita masuk ke folder var, lalu kita lihat. Nah, lalu di folder var ini ada folder yang namanya www. Kita masuk ke foldernya itu. Lalu di dalamnya ada HTML. Kita masuk ke dalam HTML. Lalu di dalam folder HTML ini kita bisa mencobakan untuk nge-create si HTML. Jadi nantinya kita bisa mengakses webnya yang ada di dalam si HTML ini. Contohnya, misalkan di sini saya bikin sebuah HTML pakai perintah nano index.html. Nah, jadi ini sebenarnya tidak hanya HTML saja ya yang bisa teman-teman letakkan. Jadi PHP juga nantinya teman-teman kalau misalkan develop sebuah web nantinya bakalan ditaruh di dalam folder ini juga di var www.html ini. Nah, contohnya di sini saya bikin sebuah file namanya index.html. Lalu ini tinggal enter. Nah, contohnya di sini saya bikin sebuah HTML sederhana. Misalkan HTML sederhana. Lalu di sini title misalkan ini adalah web dari Ubuntu Ubuntu OS. Title. Jadi head ini
Lalu di body-nya misalkan kita bisa nambahkan kata-kata ini adalah eh, web HTML dari Ubuntu OS yang telah di dikonfigurasi konfigurasi DNS-nya misalnya. Nah, body. Nah, oke. Ini contohnya adalah HTML sederhana saja yang nantinya bisa dijalankan di web browser dengan mengakses si DNS dan nama si apa namanya si HTML ini. Ini tinggal Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita ada satu file index HTML. Nanti si index HTML ini bakalan kita akses di browser pakai si DNS-nya. Tadi kan DNS-nya adalah drive.idhamkhalif.com. Ini kita bikin slash index.com. Nah, oke, don't leave. Namanya apa? Oh, sorry, index HTML bukan index.com. Index HTML. Nah, oke. Nah, jadi si user bisa mengakses si DNS-nya tanpa harus mengingat si IP address tadi. Jadi tentunya bahkan lebih memudahkan kita pada saat mengakses fitur, bisa itu apa namanya web yang ada di web browsernya secara jaringan private ataupun localhost, ataupun nantinya teman-teman mau setting si apa namanya FTP-nya pakai si DNS-nya. Jadi tinggal ngakses DNS-nya aja, nanti FTP-nya juga sudah bisa diakses seperti itu. Nah, oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu mungkin silakan kalau ada yang kurang jelas sambil saya cek absen mungkin seperti itu. Nambahan. Hmm, oke, baik. Nah, oke baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Jadi nantinya video rekaman ini saya bakalan share di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa ikut mencobakan juga di servernya ataupun di Ubuntu masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalkan pertanyaan kalau tidak pakai Ubuntu desktop gimana? Ya bisa pakai Ubuntu server ataupun CLI seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan kelas sampai di sini hari ini. Kalau misalkan nanti pada saat konfigurasi ada kendala, teman-teman boleh sharing aja di grup. Jadi nanti kita coba solve bareng-bareng untuk kendalanya apa, seperti itu. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Pak. Pak. Sama-sama.